Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Wilma Fauziah Budiman. Dengan NIM 1908971 dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang konsep supervisi pendidikan. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik yang berupa proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, pengawasan terhadap situasi yang menyebabkan adanya profesional guru. Kemudian, hubungan antara perilaku supervisi, perilaku mengajar, perilaku belajar, dan hasil belajar. Skemanya seperti ini. Sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Proses pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor seperti guru, peserta didik, kurikulum, alat, dan buku-buku pelajaran, serta kondisi lingkungan sosial dan fisik. Kemudian ada fungsi supervisi pendidikan. Pertama, sebagai fungsi penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang situasi pendidikan, maka perlu diadakan penelitian terhadap situasi dan kondisi tersebut dengan prosedur: 1. Perumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian, 2. Pengumpulan data yang bersangkut paut dengan masalah itu, 3. Pengolahan data, 4. Penarikan kesimpulan yang diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Kedua, fungsi penilaian. Hasil penelitian selanjutnya dievaluasi apakah menggembirakan atau memprihatinkan, mengalami kemajuan atau kemunduran atau kemandengan. Kemudian yang ketiga, fungsi perbaikan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, langkah-langkah yang dapat diambil adalah: 1. Mengidentifikasi aspek-aspek negatif, yaitu kekurangan, kelemahan, atau kemandegan. Kemudian mengklasifikasi aspek-aspek negatif itu, mana yang serius dan mana yang sederhana, dan melakukan perbaikan menurut prioritas. Yang terakhir ada fungsi peningkatan. Upaya perbaikan merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus. Supervisi pendidikan menjunjung praktek continuous quality improvement. Dalam proses ini diusahakan agar kondisi yang telah memuaskan itu supaya dipertahankan, bahkan lebih diingatkan lagi. Kemudian ada asas-asas supervisi pendidikan. Yang pertama, kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional gurunya. Yang kedua, pengawasan terhadap penyelenggaraan pembelajaran hendaknya menaruh perhatian yang utama pada peningkatan kemampuan profesional guru yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, pembinaan yang tepat dan terus-menerus yang diberikan pada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki dengan cara paling baik di tingkat sekolah atau kelas melalui pembinaan langsung dari orang-orang yang bekerja sama dengan guru-guru untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Yang kelima, supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan profesional guru. Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru. Supervisi yang efektif dapat membantu guru-guru memperoleh diri, memahami masalah yang dihadapi sehari-hari, belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dengan imajinatif dan kreatif. Supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru dapat menunaikan pekerjaannya secara profesional. Kemudian ada peranan pengawas. Pertama, peneliti. Seorang pengawas dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Karena itu, ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Konsultan atau penasihat. Seorang pengawas hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Kemudian ada fasilitator.
Seorang pengawas harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik material seperti buku dan alat pengajaran maupun sumber manusia, yaitu narasumber, mudah diperoleh guru-guru. Motivator. Seorang pengawas hendaknya membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Pelopor pembaruan. Para pengawas hendaknya jangan merasa puas dengan cara-cara dan hasil yang dicapai, maka oleh sebab itu, pengawas harus bisa membuat pembaruan-pembaruan. Kemudian ada perilaku pengawas. Supervisi sebagai pembinaan profesional guru diwujudkan dalam perilaku para pengawas sebagai pembina. Kualitas perilaku pembinaan tersebut tergantung pada pemahaman para pengawas mengenai tujuan pembinaan profesional. Kemudian jika dianalisis, tingkat kualitas perilaku pembinaan berwujud 1. Memperhatikan, kemudian mengerti atau memahami, kemudian membantu dan membimbing, memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, kemudian memupuk kepercayaan diri, dan yang terakhir memupuk mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Teknik-teknik supervisi pendidikan. Pertama ada kunjungan kelas. Kunjungan kelas atau observasi kelas yang dilaksanakan pengawas bermanfaat untuk mengetahui pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan kunjungan kelas, kepala sekolah dan pengawas antara lain dapat menemukan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar guna pengembangan dan pembinaan lebih lanjut. Kemudian mengidentifikasi keadaan yang dihadapi dalam melaksanakan satu gagasan perbaharuan pengajaran. Secara langsung mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, memperoleh data atau informasi dapat digunakan dalam menyusun program pembinaan profesional secara terperinci. Terakhir, menumbuhkan kepercayaan diri pada guru untuk berbuat lebih baik. Kemudian ada pertemuan pribadi, ialah pertemuan percakapan, dialog atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru. Kemudian ada rapat guru atau yang sering disebut juga rapat sekolah atau rapat staf, merupakan pertemuan antara semua guru dan kepala sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah atau seorang guru yang ditunjuk. Kemudian kunjungan antar kelas dapat pula digolongkan sebagai teknik pembinaan profesional. Guru dari kelas yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan kunjungan antar kelas ini, setiap guru akan memperoleh pengalaman baru tentang proses belajar mengajar, pengelolaan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian kunjungan sekolah. Untuk mengetahui pendidikan secara lengkap di suatu sekolah, seorang pengawas perlu mengunjungi sekolah secara teratur. Dengan kunjungan ini, program pembinaan yang direncanakan akan lebih berhasil. Kunjungan sekolah dapat berbentuk kunjungan dengan atau tanpa pemberitahuan serta kunjungan atas undangan. Kunjungan antar sekolah yaitu mengunjungi antar sekolah yang satu dan yang lainnya. Penerbitan buletin profesional yang dimaksud dengan ini ialah selembar berkala terdiri beberapa lembar berisi tulisan mengenai topik-topik tertentu berkaitan dengan usaha peningkatan proses belajar mengajar. Yang terakhir ada penataran dan pembinaan kadang-kadang dianggap sebagai dua hal yang terpisah dan yang tidak perlu dikaitkan. Padahal dalam rangka peningkatan, mutu penataran merupakan salah satu teknik yang sering digunakan. Namun karena pandangan yang keliru tersebut, kegiatan penataran sering tidak diikuti dengan usaha pembinaan lebih lanjut. Akibatnya, guru yang mengalami kesulitan waktu menerapkan hasil-hasil penataran tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitannya. Kemudian ada program supervisi pendidikan. Pengertian, program supervisi pendidikan adalah rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Fungsinya yaitu, program supervisi pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan. Isi program supervisi dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Dengan demikian, jelaslah bahwa kegiatan pembinaan itu harus relevan dengan peningkatan kemampuan profesional guru. Yang terakhir ada cara menyusun program. Yang itu pertama mengidentifikasi masalah-masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan itu. Kemudian menganalisis masalah, merumuskan cara-cara pemecahan masalah, implementasi pemecahan masalah, dan terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Penilaian program supervisi.
Kriteria keberhasilan, program supervise pada dasarnya berisi segala bentuk usaha yang sifatnya memberikan bantuan. Nasihat, dorongan, dan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Kemudian pihak yang menilai, setiap pihak yang terlibat dalam proses supervisi pada dasarnya adalah merupakan pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari setiap usaha yang telah dilakukan. Kemudian teknik dan alat penilaian. Yang pertama, observasi merupakan alat yang paling mudah untuk dilakukan kapan saja dan di mana saja. Wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang refleksi pemahaman dan pengalaman seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Angket merupakan daftar pertanyaan yang memerlukan jawaban objektif dari pengisinya. Skala penilaian merupakan daftar pernyataan yang menggambarkan suatu keadaan di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada tingkat skala yang cocok. Kemudian laporan. Para pengawas meminta laporan hasil belajar siswa, laporan daya serap, laporan hasil-hasil evaluasi belajar lainnya. Pemanfaatan, penilaian, dan tindak lanjut. Untuk menghimpun hasil-hasil pembinaan yang telah dicapai, sebaiknya dibuatkan sistem pendataan yang merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi perbaikan program pengajaran di sekolah. Kesimpulannya, supervisi adalah aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.